Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, dengan Bu Yuli di sini dalam House of Nehatlen Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pada pembelajaran pertama. Apakah kalian sudah siap belajar? Oke, mari kita mulai kegiatan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita membaca tentang teks seekor semut. Yuk kita belajar bersama. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya, tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar Komandan Semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita bertubuh kecil, sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas Komandan Semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Anak-anakku, dari cerita semut dan belalang, apa saja yang bisa kita petik? Ya, semut suka bergotong royong. Semut juga pekerja keras. Kalau belalang? Iya, belalang itu malas. Kemudian suka menunda pekerjaan. Dari kerjasama semut, mereka bisa mengumpulkan banyak makanan untuk dimakan pada saat musim dingin. Anak-anakku, gotong royong sangat diperlukan. Gotong royong merupakan pengembangan dari nilai Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, semoga dari cerita ini tadi kalian bisa mengambil nilai-nilai kebersamaan gotong royong yang diperoleh dari sila keempat Pancasila.
Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana cara semut bekerja? Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nah, mari kita bahas bersama. Kelompok semut bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi mereka mencari makanan saat makanan berlimpah. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang pemalas, seperti yang dikatakan Bu Yuli tadi, meremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut. Sifat belalang tidak patut ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana cara semut bekerja? Semut bekerja secara bersama-sama, kerjasama dan bergotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Sekarang, nilai-nilai apa yang bisa diteladani? Nilai kerja keras, pantang menyerah, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan atau gotong royong, dan kepemimpinan. Nah, anak-anak, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Sekarang, kita akan menggali kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita untuk kedepannya nanti. Nah, sebagai contoh saja, misal kelebihanku mudah bergaul, humoris, pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, dan toleran. Misal kekuranganku pelupa, menunda pekerjaan, ceroboh, penakut, malas. Apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan itu? Nah, misal ya, ini anak-anak ya, saya akan menggunakan kelebihan saya untuk berusaha menggapai cita-cita dan membantu orang lain. Kalian bisa menambahkan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian. Dan saya akan meminimalisir kekurangan saya dengan membuat catatan. Karena lupa, misal mengurangi menunda pekerjaan karena kita sering menunda pekerjaan. Nah, kalian bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Siap ya anak-anak ya? Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Seperti tadi ya, mereka bergotong royong membawa bulir-bulir makanan. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Kalian bisa mencatat kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Sebagai contoh, kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong adalah gotong royong dalam piket kelas, gotong royong dalam persiapan upacara bendera, gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok, gotong royong dalam mengumpulkan dana untuk korban bencana. Apa alasannya? Yang pertama, jika kita melakukan gotong royong dalam piket kelas, ya, jika dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Jika gotong royong dalam persiapan upacara bendera, jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal keterlaksanaannya. Gotong royong dapat kita lakukan dalam mengerjakan tugas kelompok. Kenapa? Karena hasil yang dicapai lebih bagus, lebih mudah, dan lebih bervariatif. Alternatif-alternatif jawaban yang bisa diperoleh. Kemudian, gotong royong dalam mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Alasannya pekerjaannya akan lebih efektif, hasil yang diperoleh juga lebih banyak daripada dilakukan sendiri. Juga dapat menimbulkan semangat kebersamaan.
Anak-anakku, kali ini kita akan membaca teks pidato dan semoga setelah membaca teks pidato kalian bisa membuat rancangan pidato sendiri ya. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi, seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberikan masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Anak-anak, itu tadi sebuah pidato tentang koperasi. Koperasi merupakan suatu jenis usaha bersama secara kekeluargaan. Mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong untuk kepentingan bersama. Dalam pidato tersebut juga disebutkan bahwa untuk memutuskan suatu keputusan harus dilakukan dengan musyawarah. Semua itu adalah bagian dari nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Sekarang, marilah kita membuat rancangan pidato. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Bye.